Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristanto Edi Saputro dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video mengenai manajemen keuangan dengan tema capital budgeting. Kita masuk ke materi. Pengertian capital budgeting. Ini merupakan proses evaluasi dan pemilihan jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Jadi capital budgeting ini berkaitan dengan proses pengevaluasi transaksi-transaksi atau pencatatan keuangan dan pemilihan strategi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan atau sebagai upaya untuk perencanaan strategi perusahaan. Capital budgeting ini juga dibagi menjadi dua tema besar. Yang pertama adalah capital budgeting cash flow atau biasa dikenal juga dengan arus kas. Ini memiliki pengertian yaitu sebagai uang yang didapat dan dikeluarkan oleh perusahaan pada periode waktu tertentu. Jadi cash flow ini bisa kita pahami mengenai penerimaan suatu perusahaan dan pengeluaran suatu perusahaan. Dalam elemen cash flow ini dibagi menjadi dua, yaitu kas masuk dan kas keluar. Kas masuk ini berkaitan dengan pendapatan atau penerimaan dari perusahaan, sedangkan kas keluar merupakan pengeluaran perusahaan atau yang biasa kita pahami sebagai pengurangan atas kas yang ada dalam perusahaan. Ini kalau kas masuk bisa pendapatan, gaji, bonus dan lain-lain yang intinya menambah kas. Sedangkan untuk yang kas keluar ini bisa pajak, bisa utang, pembelian, beban-beban dan lain-lain yang intinya mengurangi kas suatu perusahaan. Untuk contohnya bisa kita lihat seperti di PPT. Ini dua komponen besar, yang pertama adalah kas masuk dan kas keluar. Ini akun-akunnya bisa berbeda-beda dan banyak. Ini tergantung pencatatan transaksi yang terjadi dalam suatu periode. Selanjutnya perhitungan dari cash flow ini. Intinya perhitungan cash flow ini untuk mencari laba atau kerugian suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi perhitungannya itu berkaitan untuk mengetahui suatu perusahaan itu mengalami kerugian atau mengalami laba atau keuntungan. Ini bisa seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu capital budgeting, metode penelitian investasi. Dalam pembahasan ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah payback period (PP), yang kedua adalah average rate of return atau ARR, yang ketiga adalah net present value atau NPV, yang keempat adalah internal rate of return atau IRR, dan yang terakhir adalah profitability index atau PI. Ini contohnya. Kita masuk ke pengertian yang pertama dulu. Capital budgeting, metode penelitian investasi payback period atau PP, merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu periode pengembalian suatu proyek atau usaha. Jadi ini untuk mencari rentang waktu atau periode pengembalian investasi dari nasabah atau dari donatur. Kita masuk ke contohnya. Di sini ada contoh PT Manta LGAK melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar minyak atau SPBU senilai 5 miliar, di mana sejumlah 1 miliar merupakan modal kerja umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan adalah 20%. Perkiraan laba sesudah pajak IAT selama 5 tahun masing-masing sebagai berikut: 900 juta, 950 juta, 1100 juta, 1250 juta, 1400 juta, dan yang terakhir adalah 1650 juta. Dan ini juga sudah ada tabel cash flow sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Ini untuk mengecilkan atau mempermudah dalam perhitungan, dibuat dalam bentuk ribuan.
Kita langsung aja ke payback period. Untuk perhitungan yang pertama, rumusnya sudah ada. PP sama dengan investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Jadi untuk yang pertama, langsung saja kita masukkan dari contoh kasus di atas. PT Matra LLGAK mempunyai kas bersih sama yaitu 2.500 juta atau 2,5 miliar setahun, maka PP-nya tadi kan diketahui nilai investasinya 5 miliar. Maka kita langsung saja 5 miliar dibagi 2,5 miliar dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan atau 2 tahun. Yang di bawah ini adalah untuk menghitung yang berbeda. Kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah capital budgeting, metode penelitian atau penilaian ARR atau average rate of return, merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dan rata-rata investasi. Jadi untuk mencari pengembalian bunga ini menggunakan perbandingan laba sebelum pajak dan investasi. Kita masuk ke contohnya. ARR sama dengan rata-rata IAT dibagi rata-rata investasi sama dengan rata-rata IAT total IAT dibagi umur ekonomis per N atau jumlah. Rata-rata investasi sama dengan investasi bagi 2. Jadi dari kasus di atas bisa dicari ARR-nya sebagai berikut. Pertama dengan mencari rata-rata IAT-nya lebih dahulu, baru kemudian dicari ARR-nya. Total IAT ini tadi dibuat angkanya lebih kecil untuk memudahkan dalam perhitungan. 950 juta plus 1.100 juta plus 1.250 juta plus 1.400 juta plus 1.650 juta sama dengan 6.350 juta atau 6 miliar. Rata-rata IAT sama dengan 6.350 juta dibagi 5. 5 ini adalah nilai ekonomis periode investasinya, sama dengan hasilnya 1.270 juta. Langsung kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Rata-rata investasinya diketahui 5.000 juta dibagi 2 sama dengan 2.500 juta. Jadi AR-nya ketemu 1.270 juta dibagi 250 juta sama dengan 50,8%, dibulatkan menjadi 51%. Jadi ARR-nya sebesar 51%. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu capital budgeting, metode penelitian atau penilaian investasi net present value atau NPV, merupakan perbandingan antara PV kas bersih dan PV investasi selama umur investasi. Present value ini juga bisa kita pahami sebagai konsep yang menerangkan bahwa uang saat ini bernilai lebih daripada uang di masa yang akan datang. Jadi NPV ini sebuah konsep untuk menerangkan bahwasannya nilai uang di masa saat ini itu nilainya lebih dibanding uang di masa yang akan datang. Ini sama dengan konsep inflasi, bahwasanya uang pada saat ini itu lebih besar dibanding uang di masa yang akan datang karena mengalami inflasi. NPV ini pengertiannya juga bisa dilihat dari buku atau slide yang ditampilkan. NPV atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih, PV off process dan PV investasi capital method selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebutlah yang kita kenal dengan net present value atau NPV. Kita masuk ke rumusnya, sama dengan NPV sama dengan kas bersih 1 dibagi 1 plus R ditambah kas bersih 2 dibagi 1 plus R kuadrat plus titik-titik ini sesuai dengan angkanya dicari sampai ke tahun berapa. Selanjutnya
ditambah atau di plus kas bersih N dibagi 1 plus R pangkat N dikurangi investasi. Kita langsung ke contoh perhitungannya. Yang A, jika kas bersih tiap tahun sama dalam jutaan, NPV 2.500 dibagi 1 plus 0,2 ditambah 2.500 dibagi 1 plus 0,2 akar 2 atau pangkat 2 plus 2.500 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 3 plus 2.500 bagi 1 plus 0,2 pangkat 4 plus 2.500 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 5 dan yang terakhir dikurangi 5.000, sehingga NPV-nya adalah 7,4 miliar dibagi 5 miliar menghasilkan 2.475 juta atau 2,4 miliar. Ini untuk tabelnya bisa dilihat. Jadi total PV kas bersih 7 miliar, total investasinya 5 miliar, jadi NPV-nya 2.475 juta atau 2,4 miliar. Itu untuk contoh kasus 1 NPV. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya adalah capital budgeting, metode penelitian atau penelitian investasi IRR atau internal rate of return merupakan mengukur tingkat pengembalian Internal rate of return ini merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil internal. Ada dua cara yang digunakan untuk mencari IRR. Cara pertama mencari IRR adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk rumusnya bisa kita lihat, IRR sama dengan I1 plus NPV 1 dibagi NPV 1 min NPV 2 dikali I2 min I1. I1 tingkat bunga 1 atau tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV 1, dan I2 tingkat bunga 2 tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV 2. NPV 1 net present value 1, NPV 2 net present value 2. Untuk perhitungannya bisa kita lihat. Cari rata-rata kas bersih yaitu sebesar 2070 yang diperoleh dari penjumlahan 1.750 juta ditambah 1.900 juta ditambah 2.050 juta ditambah 2.450 juta dibagi 5 dan hasilnya adalah 2.070 juta. Perkiraan besarnya PP yaitu PP 5.000 dibagi 2.070 sama dengan 2.416. Dalam tabel A2 dilampirkan tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2.416 adalah 2.436 adalah 30%. Secara subjektif, tiap diskon kita dikurangi 2% menjadi 28%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Jadi NPV-nya bisa kita lihat seperti ini. Nilai NPV positif yaitu sebesar 5.037.150 dikurangi 5 juta sama dengan 37.150. Kemudian untuk diskon faktor 29%, NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Seperti ini. Nilai NPV-nya yang sudah negatif ialah 4.933.650 rupiah dikurangi 5 juta menghasilkan min 66,350. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut. Ini untuk penggabungan.
Jadi interpolasinya 28%, initial investmentnya 29%, PVIVA-nya 5.037.150 dan 4.933.350 dikurangi menjadi 103.500. Jadi kita perhitungan IR-nya I1 plus NPV1 dibagi NPV1 min NPV2 dikali I2 min I1 menghasilkan IRR 28 plus 37.150 dibagi 103.500 dikali 1%. Jadi IR-nya adalah 28 plus 0,359% sama dengan 28,359% dibulatkan menjadi 28,4%. Itu untuk mencari IR-nya. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Capital Budgeting metode penelitian investasi Profitability Index atau PI merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Jadi PI atau Profitability Index ini merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih investasi dari nasabah dan pengeluaran investasi selama umur investasi. Untuk rumusnya bisa kita lihat sebagai berikut. PI sama dengan sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi dikali 100%. Untuk perhitungannya sebagai berikut. Contoh tersebut dengan kas bersih yang sama dapat dicari PI sebagai berikut. PI-nya diketahui 7.475.000.000 dibagi 5.000 juta atau 5 miliar dikali 100% menghasilkan atau mendapatkan hasil 149,14 atau 150%. Dari contoh di atas dengan kas bersih yang berbeda dapat dicari PI sebagai berikut. 8.600.000 dibagi 5 miliar atau 5.000 juta dikali 100% menghasilkan 1,17 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. Jadi PI-nya ketemu sebagai berikut. Oke, itu untuk pembahasan mengenai materi capital budgeting, manajemen keuangan. Ini bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan perhitungan maupun materinya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.